Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uswatun Hasanah di sini di podcastnya Uus mengenai self awareness. Self awareness itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama ada self dan awareness. Self itu artinya diri sendiri dan awareness itu artinya kepedulian. Jadi self awareness bisa diartikan sebuah kepedulian yang muncul dari diri kita sendiri. Kayak itu self motivation, motivasi yang tumbuh dari diri sendiri. Tapi ini bentuknya adalah sebuah kepedulian kita terhadap tujuan kita, terhadap goals kita, terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita tahu alasan kenapa kita melakukan apa yang akan kita lakukan tersebut. Itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kita tahu alasan kita melakukan hal tersebut. Kita tahu langkah apa yang akan kita lakukan. Kita tahu apa targetan yang akan kita targetkan seperti itu. Karena di self awareness itu adalah sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain. Yaitu bentuk kesadaran kita gitu loh, kesadaran diri kita terhadap tujuan-tujuan kita, terhadap targetan-targetan kita. Sedangkan untuk self awareness sendiri, kita tuh bakal tahu mengenai kekurangan kita, kelebihan kita, kemampuan kita, potensi kita. Kita tahu mau diapakan sebuah potensi itu. Ada sebuah penelitian menarik, itu menurutnya Agus dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Judulnya ini mengenai peran self-awareness dan ego support terhadap kepuasan hidup remaja Tionghoa. Di penelitian itu terbukti bahwa self-awareness itu berpengaruh dalam berlangsungnya hidup seseorang. Maksudnya, self-awareness yang positif kemudian didukung oleh emosional dari lingkungan sosial itu akan menjadikan dia atau diri seseorang akan merasa lebih berharga. Makanya di self awareness itu selalu harus dimunculkan ya. Harus dimunculkan terus, perlu digali terus. Terus gimana tuh caranya? Terus gimana cara memunculkan self awareness itu sendiri? Self awareness itu kan sesuatu yang dari sendiri ya, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya di dalam kita ya, di dalam diri itu selalu digali potensi-potensi kita, selalu cari kekurangan, selalu cari kelemahan kita. Karena dengan kita mengetahui kelemahan bahkan kelebihan kita tahu ke arah mana tujuan kita disalurkan. Kemudian cari sebuah video-video motivasi, kemudian ikut seminar tentang self awareness. Itu akan menyadarkan kita untuk menggali potensi kita gitu, menggali kesadaran diri kita terhadap tujuan-tujuan kita gitu, cita-cita kita gitu. Dalam tes potensi akademik itu kan akan menunjukkan kecenderungan apa yang kita miliki, kecenderungan misalnya lebih ke seni atau ke musik. Nah itu bisa memunculkan self awareness. Misalnya kita cenderungnya dalam musik. Nah maka karir kita akan kita arahkan ke musik, dan itu kita bakal tahu gitu loh langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam menjadi seorang musikalis. Memahami diri sendiri itu bisa dilakukan dengan misalnya kita kan mempunyai 3 gaya belajar tuh. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, misalnya kita cenderung memiliki gaya belajar visual,
Maka langkah-langkah self-awareness kita dalam memaksimalkan gaya belajar visual yaitu melakukan membuat catatan. Karena dalam gaya belajar visual ini kan orang yang belajarnya lewat tampilan visual, misalnya poster, video, buku. Nah, itu salah satu kelebihan dari gaya belajar visual. Itulah salah satu cara yang digunakan pemilik gaya belajar visual. Jadi kalau untuk self-awareness yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita selalu membuat rangkuman, kemudian membuat mind mapping dalam kegiatan belajar, terus membuat ringkasan, catatan, dan lain sebagainya untuk mendukung proses belajar kita. Karena dengan memaksimalkan itu nanti pasti hasil belajar itu akan maksimal seperti itu. Kemudian gaya auditori pun seperti itu. Gaya belajar auditori kan ini ya, orang yang belajarnya akan lebih cepat apabila melewati saluran pendengarannya. Dengan pendengarannya ia menangkap lebih banyak sumber belajar yang ia terima. Jadi mungkin dia akan lebih nyaman dengan belajar lewat radio, belajar lewat audio pembelajaran, atau malah dia lebih suka ceramah dari guru ataupun dosen. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Nah, itu kan orang yang aktif bergerak dalam belajarnya. Ia akan lebih menangkap sebuah pembelajaran apabila dia sambil bergerak, sambil mainan gitu, karena dia tipenya tidak bisa diam. Jangan sampai salah memilih cara belajar. Misalnya orang yang visual dia belajarnya lewat tulisan, gambar, mind mapping, kemudian buku teks. Itu kalau misalnya diberi audio pembelajaran pun akan susah menangkap gitu loh. Maka kalau misalnya dia diberi audio pembelajaran, dia harus membuat sebuah rangkuman atau mind mapping supaya memaksimalkan hasil belajarnya. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di diri kita, paham betul apa gaya belajar kita, itu akan memacu hasil belajar yang maksimal. Maka jangan meremehkan sebuah karakteristik gaya belajar kita, karena dengan memilih istilahnya obat yang tepat dalam menangani hal-hal belajar kita, itu akan memaksimalkan hasilnya. Self-awareness itu akan lebih meningkat apabila dia udah kena dampaknya gitu loh. Misalnya perokok itu kan kalau misalnya dia lagi ngerokok terus kita ceramahin kayak nggak usah ngerokok lah, itu bakal membunuhmu kayak gitu, kamu akan menderita kanker, akan terkena penyakit gitu. Tapi orang itu nggak mungkin langsung berhenti merokok karena dia itu belum tahu dampaknya, kecuali kalau perokok itu udah mengalami sakit jantung, terus kena paru-parunya. Nah, di situ dia akan paham kalau merokok itu nggak baik bagi dirinya. Dengan begitu, setelah kena dampaknya, dia itu bakal dengan sendirinya berhenti merokok. Nah, jangan sampai kita kena dampaknya dulu baru paham akan self-awareness itu. Self-awareness itu harus selalu dimunculkan oleh diri kita terus-menerus. Karena apa? Karena kita terus menggali potensi kita, terus menggali kekurangan, kelebihan, kelemahan kita untuk disalurkan ke lebih baik. Dengan kekurangan kita tahu apa yang harus diperbaiki, dengan kelebihan kita tahu apa yang perlu dipertahankan. Dengan potensi apa yang kita miliki, kita bakal tahu tuh mana yang harus disalurkan untuk meraih tujuan-tujuan kita. Maka bagi teman-teman yang belum kenal self-awareness, belum tahu potensinya, segera gali tuh potensi kalian, segera gali kemampuan kalian.
session selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe kepribadian kita untuk memunculkan self-awareness. Maka terus pantengin podcastnya Uus mengenai self-awareness. See you!